Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan mereview produk terbaru dari brand lokal Tutorial Beauty, namanya Glossy Balm. Nah, sebenarnya tuh aku ada ekspektasi tinggi sama produk lip balm ini karena sebelumnya tuh aku suka banget sama produk lip smear mereka. Menurut aku lip smear mereka itu salah satu produk lippy terbaik dari lokal brand di Indonesia gitu. Oke, jadi Glossy Balm ini tersedia dalam 3 pilihan warna yang ternyata key ingredientnya tuh berbeda-beda semua. Nah, yang ini, yang Friday ini key ingredientnya Centella asiatica. Terus yang warna Saturday itu key ingredientnya ceramide. Dan yang terakhir warna Sunday itu key ingredientnya hyaluronic acid. Nah, berdasarkan yang aku lihat di Instagramnya Tutorial Beauty, jadi 3 pilihan warna yang berbeda dengan 3 key ingredients yang berbeda-beda itu bertujuan untuk mengatasi permasalahan bibir tertentu yang berbeda-beda juga gitu. Nah, contohnya yang warna Friday ini katanya untuk mengatasi permasalahan bibir yang pecah-pecah dan damage gitu. Nah, jadi di packaging ini tuh ada tulisannya Centella asiatica, terus katanya untuk calming gitu. Nah, terus katanya untuk yang varian warna Saturday itu mengandung ceramide ya key ingredientnya, dan katanya tujuannya untuk mengatasi permasalahan cracked lips gitu. Jujur aku nggak tahu bedanya cracked lips sama chapped lips, kayak mirip-mirip gitu. Nah, terus untuk yang varian warna Sunday itu katanya untuk mengatasi permasalahan bibir yang kehilangan kelembapan dan mengalami iritasi gitu. Jadi kalau misalnya area sekitar bibir kalian tuh terasa kayak bisa kayak gatel-gatel, kering dan lain sebagainya, itu katanya bisa diatasi dengan lip balm mereka yang varian warna Sunday. Nah, kenapa aku pilih yang warna Friday? Pertama, karena aku lihat swatchnya tuh warnanya tuh kayak agak kecoklatan gitu. Jadi aku pilih itu aja karena warna-warna yang lain tuh kayaknya terlalu terang di kulit aku yang medium tan skin tone ini. Nah, terus karena pas aku baca deskripsi yang shade Friday ini untuk mengatasi bibir yang pecah-pecah dan damage, aku tertarik sih karena aku bertahun-tahun lalu tuh pernah mengalami bibir yang kering, pecah-pecah, sampai kulit bibir aku tuh ngelupasnya tuh kayak sering banget, sampai mama aku tuh selalu ingetin aku, "Dek, jangan lupa pakai lip balm, karena kayak tangan aku tuh nggak bisa diem gitu loh untuk ngelupas kulit bibir aku yang udah pecah-pecah gitu. Kayak aduh, itu parah banget, pernah sampai kayak agak-agak berdarah gitu karena sering aku kelupas. Nah, tapi di sini kulit bibir aku udah sangat jauh mendingan, bisa dibilang kondisi bibir aku udah kembali normal ya gitu, nggak yang pecah-pecah kering gitu, karena itu menyusahkan banget gitu. Oke, selain key ingredients dari tiap varian ya, ternyata Glossy Balm ini juga memiliki ingredients yang nggak kalah penting dalam memberikan manfaat ke kulit bibir kita. Nah, jadi di packaging kotak ini ada kayak ingredientsnya gitu, tapi ini kayak gini ya, jadi kayak nggak terlalu kelihatan gitu. Aku bacain aja ya. Ada argan oil, rice bran oil, ada olive oil, ada grapeseed oil, ada shea butter, ada sunflower oil, dan jojoba oil. Nah, aku kasih penjelasannya ya di sini. Nah, jadi argan oil itu melembabkan antioksidan dan anti peradangan. Terus rice bran oil itu merupakan oil yang emollient, jadi dia terasa silky smooth dan dia juga melembabkan dan antioksidan. Nah, terus ada olive oil, dia juga merupakan oil yang emollient, jadi terasa silky smooth dan dia juga antioksidan. Nah, terus ada grapeseed oil, dia juga merupakan oil yang emollient, terasa silky smooth dan dia juga merupakan antioksidan. Terus ada shea butter, walaupun dia tidak melembabkan kulit tapi dia emollient ya, terasa silky smooth dan dia juga antioksidan, dan dia memberikan efek soothing di kulit kita, kayak meredakan kemerahan gitu. Nah, terus ada sunflower oil, dia merupakan oil yang emollient, rasa silky smooth, terus dia juga katanya mempercepat penyembuhan dari skin barrier kita gitu kalau misalnya rusak. Nah, terus ada jojoba oil. Nah, jojoba oil ini juga sebenarnya ada di dalam olive oil gitu. Nah, jojoba oil ini dia itu mimix sebum di kulit kita. Jadi dia membantu menyeimbangkan produksi minyak di
kulit kita gitu. Dan dia juga merupakan antioksidan dan anti peradangan. Nah, selain yang disebutin di kotak packaging ini, aku lihat di ingredients listnya kalau si Glossy Balm ini ternyata juga mengandung tocopherol asetat, yaitu versi lebih stabilnya dari vitamin E. Tujuannya untuk melembabkan kulit dan dia juga merupakan antioksidan gitu. Nah, kalau mengenai manfaatnya Centella Asiatica kan udah pada tahu lah ya, kayak meredakan kemerahan, terus kayak anti peradangan, terus dia juga bisa menghidrasi dan dia juga merupakan antioksidan gitu. Nah, terus ternyata di sini juga tertera kalau Glossy Balm ini mengandung UV filter, dan pas aku lihat ingredients listnya cuma mengandung satu UV filter, yaitu butyl methoxydibenzolmetan atau nama lainnya avobenzone. Nah, avobenzone itu cuma melindungi kulit kita dari bahaya paparan sinar UVA gitu. Jadi nggak bisa buat UVB. Nah, karena avobenzone itu cuma bisa melindungi kulit kita dari bahaya sinar UVA, berarti cuma untuk anti agingnya gitu, kayak memperlambat penuaan gitu. Nah, lanjut. Oh ya, aku lihat di packaging ini katanya sih no added fragrance, dan aku lihat di ingredients listnya memang nggak ada ingredients fragrance, nggak ada flower extract, nggak ada essential oils. Jadi ini bisa dibilang aman untuk kalian yang kulitnya sensitif terhadap wewangian gitu. Oke, sekarang masuk ke bagian review. Aku mau bahas dari segi packagingan dulu. Kalau packaging kotaknya yang pasti ini keren lah ya, ada kayak hologramnya gitu. Nah, terus mengenai packaging lip balmnya sendiri, aku suka karena desainnya simple, sama seperti lip smear mereka. Kalau lip smear mereka kan packagingnya kayak kotak gitu kan, sedangkan kalau lip balm ini packagingnya tuh lebih kayak silinder, pokoknya yang bulat gitu. Nah, terus yang aku notice adalah lip balm ini tuh packagingnya kayak slim gitu ya. Jadi waktu aku pakai tadi tuh aku agak kagok gitu, kayak nggak biasa pakainya, karena biasanya aku kalau pakai lip product itu kan biasanya yang gemuk-gemuk gitu kan. Jadi kalau dipakein tuh sekali swat tuh bisa mengcover bibir aku yang tebal. Sedangkan kalau bibir kalian tebal tapi pakai lip product yang diameternya kecil gitu kayak agak gimana gitu, kayak belum biasa aja gitu. Nah, terus mengenai warnanya nih aku kaget banget karena kan mereka deskripsiin warna Friday ini deep nude brown, dan aku lihat swatch di tangan orang tuh emang ada kayak warna coklatnya gitu, tapi waktu aku coba pakai di bibir aku kok warnanya lebih kayak peachy gitu ya gitu. Dan sebenarnya aku antara kaget dan gak kaget sih, karena kan memang warna yang keluar di bibir kita itu kan tergantung warna dasar bibir kita kan. Nah, kalau warna dasar bibirnya kayak aku yang warna dasar atas sama bawah bibir aku kan beda banget ya gitu. Jadi warna dasar bibir aku yang atas itu lebih gelap, tapi warna dasar bibir aku yang bawah tuh lebih terang gitu. Nah, ini tuh warnanya lebih kayak peachy gitu. Aku sebenarnya nggak melihat ada warna brown coklatnya gitu, tapi malah lebih ke peachy gitu, tapi bukan peachy yang ngejreng norak gitu, enggak. Ini masih aman seperti yang kalian lihat dipakai di kulit aku yang medium tan skin tone gitu. Nah, jadi kalian kalau pakai ini untuk sehari-hari jangan takut ini bakal ngejreng, karena enggak, ini masih termasuk aman gitu. Apalagi kalau kalian pakainya tipis-tipis ya. Jujur ini aku pakainya berlayer-layer, jadi warnanya kalau di build up tuh seperti ini gitu. Nah, mengenai build up, jadi tuh ini kalau baru pertama kali apply tuh dia emang coverage pigmentasinya tuh tipis gitu, jadi kayak memberikan sheer coverage, sheer pigmentation. Nah, tapi dia bisa di build up kok sampai full coverage gitu, yang bener-bener pigmented. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena dia kalau di build up itu bisa mengcover warna bibir aku yang gelap gitu, dan dia juga bisa mengcover garis luar bibir aku yang gelap gitu. Lumayan bisa mengcover lah garis bibir yang gelap gitu. Nah, terus seperti yang tadi aku bilang kan dia ada klaim no added fragrance ya. Aku belum cium sih, kayaknya harusnya nggak ada wanginya ya. Ya, ini nggak ada wanginya sama sekali. Jadi klaimnya bener ya, nggak ada fragrance. Wanginya tuh justru karena saking nggak ada wanginya tuh kayak wangi abis keluar dari pabrik gitu sebenarnya. Tapi bukan yang enak gitu loh, masih lumayan ya biasa-biasa aja lah gitu baunya gitu. Nah, terus pas di aplikasi di bibir tuh rasanya gimana? Jujur aku awalnya bingung mendeskripsikannya, tapi aku
deskripsinya gini aja deh. Jadi waktu aku apply tuh dia terasa balmy, terus soft and smooth gitu, kayak tipikal ini sih sebenarnya feels lip balm ketika dipakai gitu. Tapi bedanya sama lip balm lain adalah dia tidak terasa se-oily, se-greasy, se-berminyak itu kalau dibandingkan sama lip balm dari brand lain gitu. Ini aku pakai lagi ya biar aku ingat-ingat feelsnya. Ya ini tuh rasanya tuh balmy dan soft, smooth gitu, enak banget. Mungkin yang bikin ini feelsnya enak ketika diaplikasikan adalah dia ini lip balmnya tuh slim gitu. Jadi kalau dipakai di bibir yang tebel kayak aku pun kayak I don't know, it feels really nice. I can wear this all day. Enak banget sebenarnya. Nah terus lanjut. Nah ini kan namanya glossy balm ya. Jadi of course hasil di bibir aku seperti kalian lihat kayak glossy gitu, tapi bukan yang glossy yang sampai dewy basah gimana gitu, tapi glossy-nya tuh glossy karena selain ada ingredients yang oils tadi, tapi juga emang ada ingredients yang memang tujuannya untuk bikin hasil yang glossy gitu di lip product gitu. Nah lanjut, apakah ini lengket? Sebenarnya bisa dibilang agak lengket, tapi juga nggak lengket sih, karena kayak agak lengket karena kan emang mengandung oil lah gitu, tapi nggak yang lengket banget gitu. Jadi masih dibilang normal lah dan termasuk nyaman gitu di bibir aku, dan dia terasa sangat ringan walaupun masih kerasa kayak pakai sesuatu di bibir. Namanya juga pakai lip balm yang banyak oilsnya gitu ya. Nah terus apakah dia transfer proof? Harusnya enggak ya, namanya juga glossy balm gitu. Hasilnya glossy harusnya tidak transfer proof. Ini tisunya masih ini ya, aku tes dulu. Sih, namanya juga glossy balm ya, ada hasil yang glossy, jadi dia tidak transfer proof. Nih kalian bisa lihat dengan jelas nempel ke tisunya gitu. Nah terus apakah dia meninggalkan stain? Sebenarnya mereka nggak ada klaim nge-stain whatsoever, tapi aku pengen tahu aja apakah dia nge-stain. Jadi aku tes dulu lagi dengan tisu yang sama ya. Kita smooth aja. Oke, ini hasil setelah aku uwek-uwek hapus dengan tisu sampai segininya gitu. Dan kalian bisa lihat di bibir aku yang bagian atas tuh udah hilang ya lip balmnya, sedangkan di bagian bawah tuh ada kayak stain warnanya gitu. Menurut aku sih ada atau tidaknya stain warna itu tergantung seberapa tebal kalian pakai lip balmnya, kayak berapa layer kalian pakainya gitu. Kalau aku kan tadi aku tambahin layer itu kan kayak cuma di bagian bawah aja kan, jadi makanya bibir aku yang bawah tuh lebih ada kayak stain warnanya, sedangkan yang di bibir aku yang bagian atas tuh udah nggak ada warnanya sama sekali gitu. Jadi kalian kalau mau ada stain dari lip balmnya ya kalian pakainya berlayer-layer setebal apapun itu gitu. Tapi walaupun aku layer yang banyak gitu tuh masih termasuk ringan kok, jadi bukan yang jadi berat gitu di bibir, enggak. Oke, setelah aku cobain glossy balm dari Tutorial Beauty ini, aku bisa bilang keseluruhan performanya bagus gitu, tapi menurut aku dia bukan yang the best gitu dari banyaknya lip balm yang pernah aku coba gitu. Masih ada kok lip balm yang lebih bagus dari brand lain gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini worth it untuk dibeli, apakah ini worth it untuk dicoba, menurut aku iya, karena seperti yang tadi aku bilang, ini kualitasnya bagus gitu, nggak jelek gitu. Jadi kalian kalau tertarik silahkan beli gitu. Nah satu hal yang aku kurang suka sebenarnya dari Tutorial Glossy Balm ini adalah mereka kan ngasih 3 key ingredients yang berbeda di tiap varian warnanya kan. Menurut aku sih itu sebenarnya lebih kayak marketing supaya warna lainnya terbeli gitu. Karena kalau misalnya key ingredientsnya sama semua gitu, cuma beda pilihan warna, of course menurut aku ya sebenarnya jujur yang paling best selling menurut aku bakal si
warna Friday ini gitu, karena kan warnanya tuh kayak I think hampir di semua skin tone tuh bagus gitu, complementing skin tone mereka gitu. Nah, menurut aku ya mereka kayak ngasih key ingredients yang berbeda adalah supaya warna lainnya tuh ada yang mau coba, mau pakai gitu, menurut aku pribadi ya gitu. Jadi sebenarnya aku mikir kalau misalnya idenya adalah untuk memberikan key ingredients yang berbeda gitu di tiap variannya, menurut aku kenapa enggak glossy balmnya yang transparan aja gitu, yang nggak ada warnanya gitu. Jadi kita ada pilihan kayak mau beli glossy balmnya dengan key ingredients kayak Cica, ceramide atau hyaluronic acid, tapi nggak terlalu mikirin warnanya tuh lebih ke pink, lebih ke peach, lebih ke coklat gitu, kayak nggak terlalu mikirin warnanya sih gitu. Itu sih menurut aku aja sih gitu. Jadi kalau misalnya intinya adalah kalau mau key ingredients yang berbeda, yang mendingan transparan aja gitu, nggak usah ada warnanya, menurut aku sih gitu. Anyway, segitu aja review aku mengenai glossy balm dari brand lokal Tutorial Beauty. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.